Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal yang telah kita pelajari materinya di minggu-minggu kemarin. Nah, materi apa aja? Jadi, di review kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal fungsi trigonometri, aturan sinus dan kosinus, luas segitiga, koordinat kutub, dan jurusan 3 angka. Oke, lanjut ke soal yang pertama ya, tentang fungsi trigonometri. Di sini ada soal persamaan grafik fungsi di bawah ini adalah, jadi di sini ada gambar grafik. Nah, tinggal kita cari tahu apa fungsi dari grafik ini. Nah, cara menjawabnya adalah kita patokannya dengan rumus ini. Y sama dengan A sin atau cos B dikali X plus minus alfa plus minus C. Nah, kita berpatok dari sini ya. Nah, dimulai dari A-nya. A itu kan amplitudo kan? Kalian masih ingat kan? Nah, amplitudo itu ketinggian dari si grafiknya. Nah, bisa kita lihat ketinggian dari grafik ini adalah batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 2. Maka amplitudenya adalah 2. Nah, jika kita lihat batas atas dan batas bawah, dia nilainya sama. Nah, artinya dia tidak ada pergeseran ke atas dan ke bawah. Nah, berarti itu pengaruhnya kemana? Ke C. Maka nilai C-nya itu 0. Jadi, nggak ada nilai C di sini ya. Tuh, lalu apa? Nah, sekarang kita akan melihat gelombang. Cara melihat gelombang biasanya kan satu periode atau sepanjang 360 derajat itu dia satu gelombang. Nah, di sini satu gelombangnya itu dia sampai ke 120 derajat. Maka bisa kita hitung banyak gelombangnya dengan cara 360 derajat dibagi 120 derajat. Nah, kita memperoleh 3 gelombang. Jadi, dari grafik ini ada 3 gelombang. Nah, pengaruhnya kemana? Ke nilai B. Maka nilai B-nya adalah 3. Nah, tadi A-nya 2, B-nya 3. Nah, lalu, di sini kan kita belum tahu ya, ini grafik sinus atau kosinus. Nah, kita bisa lihat kalau dia sinus, dia harusnya kan mulai dari 0. Nah, kalau kosinus dimulainya dari 1. Nah, bisa kita lihat kalau kita balik si grafik ini seperti huruf V. Nah, huruf V itu identik dengan fungsi kosinus. Nah, tapi di sini dia terbalik. Maka amplitudenya bisa kita buat jadi negatif 2. Nah, jadi nilai fungsi dari grafik fungsi ini adalah Y sama dengan min 2 cos 3X. Nah, min 2 ini artinya grafik kosinus dengan amplitudo min 2 atau daya dari bawah ya. Dengan gelombang 3. Dia mempunyai 3 gelombang. Itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ini jawabannya adalah C. Lanjut ya. Masih di fungsi trigonometri, misalkan di sini ada gambar. Masih ada gambar ya. Jadi kita menebak fungsi dari gambar ini. Nah, langkahnya sama. Kita harus berpatok dengan fungsinya. Nah, lalu kita bisa analisis si grafik ini. Nah, sudah jelas bisa kita lihat ini adalah grafik sinus. Dia bergelombangnya grafik sinus. Ini jadi fungsi sin X. Nah,
lalu bisa kita lihat amplitudenya atau ketinggiannya. Nah, dari sini ketinggiannya di atas itu batas atasnya 2 dan batas bawahnya min 2, artinya dia tidak bergeser ke atas atau ke bawah. Nah, berarti nilai C-nya adalah 0. Nah, maka amplitudenya adalah 2. Tuh. Lalu kita ke gelombang. Di sini satu gelombangnya dia mencapai ke 360 derajat. Maka bisa kita buat grafik sinus ini adalah satu gelombang. Karena sampai satu periode dia cuma ada satu kayak gini aja, satu gelombang. Maka gelombangnya cuma ada satu. Nilai B-nya sama dengan 1. Lalu kita analisis alfa. Sekarang alfanya nih. Nah, ini yang warna merah adalah grafik sin X. Mula-mula sin X-nya. Nah, grafik sin X, titik batas bawahnya itu di 270 derajat. Nah, sedangkan di grafik yang ini, dia titik batas bawahnya itu di 240 derajat. Artinya ada pergeseran ke arah kiri. Nah, ingat kalau geser ke kiri atau ke kanan, dia berpengaruh ke nilai alfanya. Nah, itu pergeserannya berapa? Tinggal kita hitung. 270 dikurang 240. Nah, pergeserannya yaitu 30 derajat. Nah, setelah itu, di sini pilihan gandanya tidak ada 30 derajat. Tinggal kita gunakan konversi sudut ke radian. Nah, caranya tinggal kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, peroleh nilai pi per 6. Jadi 30 derajat itu si alfanya itu pergeserannya pi per 6. Nah, maka bisa kita tulis fungsinya adalah A-nya ganti 2 jadi 2 dengan fungsi sin 2 sin X dengan pergeseran ke kiri. Ke kiri itu artinya ditambah nih. Plus pi per 6. Pergeserannya sebanyak pi per 6. Seperti itu. Lanjut ya. Kita ke materi luas segitiga. Sekarang yang akan kita bahas mengenai soal-soal luas segitiga dengan trigonometri. Nah, misalkan pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A dan B berturut-turut 5 cm dan 6 cm. Jika besar sudut C adalah 60 derajat, maka panjang sisi C adalah, nah hasilnya itu semuanya bentuk akar ya. Kita jawab. Nah, nilai A-nya 5, nilai B-nya 6, dan sudut C-nya 60 derajat. Nah, masih ingat kalau kita menghitung luas segitiga menggunakan trigonometri, maka kita menggunakan aturan kosinus. Nah, karena yang dicarinya sisi C kan A sama B-nya udah, berarti yang dicari sisi C-nya kan. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Udah lengkap ya semuanya, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Nah, tinggal kita cari nilai kuadratnya. Lalu, nilai cos 60 derajat ini kan ada di tabel trigonometri ya, sudut istimewa. Kita lihat di barisan cos dengan sudutnya 60 derajat, yaitu setengah. Jadi bisa kita ganti cos 60 derajat itu jadi setengah. Nah, maka nilai C kuadrat sama dengan 25 ditambah 36. Di sini dikurang
60 dari perkalian 2 dikali 5 dikali 6, cos 60 derajat jadi setengah. Nah, setelah itu kita operasikan. Nah, 25 ditambah 36 adalah 61, 60 dikali setengah, kita sederhanain jadi 30. Nah, ini masih negatif ya. Jadi C kuadrat sama dengan 61 dikurang 30. Lalu C kuadrat sama dengan 31. Nilai C adalah akar dari 31. Karena di pilihan ganda sudah ada hasilnya, maka nilai C-nya adalah 31 yang B. Ini ya. Tuh, lanjut ya. Kita masih membahas mengenai luas segitiga. Nah, di sini soalnya kertas berbentuk segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 5 cm, dan 8 cm. Luas kertas segitiga tersebut adalah, nah artinya kita menggunakan rumus dengan 3 sisi ya. Tuh. Nah, kita bisa definisiin A-nya 4, B-nya 5, C-nya 8. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Karena yang diketahui 3 buah sisinya. Nah, untuk mencari S, tinggal kita cari setengah dari kelilingnya. Setengah dikali A ditambah B ditambah C. Nah, kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu kan diperoleh nilai setengah dikali 17. Nah, kita buat pecahan aja biar lebih mudah. Jadi nilai S-nya itu 17 per 2. Tinggal kita substitusikan ke rumus luasnya. Jadi rumus luasnya S-nya diganti 17 per 2, A-nya jadi 4, B-nya 5, C-nya 8. Nah, setelah ini, kalau pecahan ketemu bilangan bulat, bilangan bulatnya harus dirubah jadi pecahan untuk bisa dioperasikan kan, atau pecahannya kita rubah jadi bilangan real. Maka nilai 4, biar dia jadi penyebutnya 2, tinggal kita kaliin. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi 8 per 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi kita manipulasi. Tapi jalannya benar. Tuh, jadi 17 per 2, 4-nya jadi 8 per 2, 5-nya jadi 10 per 2, 8-nya berubah jadi 16 per 2. Jadi kita mengikuti penyebut dari yang depan. Nah, kalau dia penyebutnya 4, tinggal kita kaliin. 4 kali 4 adalah 16, jadi 16 per 4 gitu. Jadi bentuknya beda, tapi nilainya sama. Di sini 4, di sini 8 per 2 sama dengan 4 juga. Itu ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa operasikan. Nah, operasikannya yang di dalam kurung dulu. Nih, 17 dikurang 2, 17 per 2 dikurang 8 per 2. Nah, hasilnya 9 per 2, yang di sini 17 per 2 dikurang 10 per 2, hasilnya 7 per 2, 17 per 2 dikurang 16 per 2, hasilnya setengah. Nah, masih ingat kalau perkalian pecahan, tinggal kita kaliin penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, 17 dikali 9 dikali 7 dikali 1. Nah, yang bawah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, hasilnya 1071 per 16. Nah, kita udah dapat nilai luasnya nih. Nah, tapi di pilihan gandanya belum ada. Nah, maka kita harus sederhanakan. Caranya tinggal kita cari perkalian yang bisa kita keluarkan atau kita akarkan. Nah, di sini kan semua akar itu 119. Nah, kita coba 171 dibagi 119. Itu memperoleh nilai 9. Nah, 16-nya tetap dari sini. Jadi kita pisah ini. Si 119 dikali 9 per 16. Nah, akar dari 9 adalah 3. Akar dari 16 adalah 4. Maka kita peroleh nilainya adalah 3 per 4 akar 119. Jadi yang kita keluarkan yang ini. Dia sama-sama bisa diakarin. Nah, maka jawabannya adalah yang D. 3 per 4 akar 119 cm persegi. Itu ya. Lanjut.
lanjut, masih luas segitiga ya. Diketahui sebuah segitiga PQR dengan besar sudut P sama dengan 30 derajat, besar sudut Q 120 derajat, dan panjang sisi PQ sama dengan 9 cm. Nah, luas sudut PQR adalah, nah di sini yang diketahui dua buah sudut dan satu buah sisi. Masih ingat, kalau ada dua buah sudut dan satu buah sisi berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, kita gambar dulu biar lebih mudah. Nah, di sini sisi yang berhadapan dengan nilai 9 itu sisi yang berhadapan dengan titik R. Maka kita tulis R-nya itu sama dengan 9. Nah, sudut P-nya 30, sudut Q-nya 120 derajat. Nah, dari sini kita perlu nilai di sini Q atau P. Nah, jadi kalian boleh mencari Q, boleh mencari P. Nah, karena dua-duanya sudutnya ada, jadi kan luas kita butuh sisi satunya lagi kan untuk mencari luas. Nah, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Kita bisa menggunakan aturan sinus. Nah, ingat kalau besar sudut di satu buah segitiga adalah 180 derajat, maka si sudut R bisa kita peroleh dengan 180 derajat dikurang sudut Q dan sudut P. Nah, memperoleh nilai 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat. Nah, lalu kita akan menggunakan aturan sinus, yaitu pakai perbandingan. Nah, yang di sini yang saya cari adalah sisi Q. Nah, kalian kalau mau cari sisi P juga nggak apa-apa. Tuh, jadi terserah ya, boleh P, boleh Q. Nah, di sini saya mencari sisi Q dengan R per sin P sama dengan Q per sin Q. Nah, tinggal kita substitusiin nilai R-nya itu 9, sin P-nya itu artinya sin 30 derajat sama dengan Q per sin 120 derajat. Lalu tinggal kita kali silang. Nah, maka nilai Q-nya sama dengan 9 dikali sin 120 derajat dibagi sin 30 derajat. Setelah ini kita cari nilai sin 120 derajat dan sin 30 derajat di tabel trigonometri. Nah, sama cara mencarinya, tinggal kita di tabel sin, lihat yang 120 derajat, yaitu setengah akar 3. Lalu, untuk yang 30 derajat itu nilainya setengah. Nah, kita ganti nih, sin 120 derajat dan sin 30 derajatnya, yaitu 9 dikali setengah akar 3 per setengah. Nah, lalu, kalau kayak gini kan bingung ya, ada pecahan dibagi sama pecahan. Nah, di sini saya rubah jadi perkalian. 9 dikali setengah itu jadi 9 per 2 akar 3. Nah, dikali 2 per 1. Kenapa jadi 2 per 1? Karena kan dia tadinya pembagian. Kan dibagi setengah. Masih ingat? Kalau pecahan, operasiinnya, kalau ada pembagian pecahan, tinggal kita rubah jadi perkalian, terus sisi yang satunya itu dibalik. Jadi dikali 2 per 1. Nah, di sini bisa kita sederhanain. 2 sama 2 ini coret ya. Jadi 1. Jadi hasilnya 9 akar 3. Karena 9 dibagi 1 adalah 1. Nah, ini sisanya tinggal 9 akar 3. Nah, nilai Q-nya kita dapat 9 akar 3. Nah, setelah ini apa? Tinggal kita mencari luasnya. Nah, luas segitiga menggunakan rumus yang pertama. Setengah dikali R dikali Q dikali sin P. Nah, setengah R-nya 9, Q-nya tadi 9 akar 3, terus sin P. P-nya itu 30 derajat. Nah, kalau yang di sini kalian tadi mencarinya nilai P, maka di sini menggunakan sin Q.
Tuh. Nah, tinggal kita sederhanain nih. Nah, sin 30 derajat udah tahu ya. Tadi setengah dari tabel trigonometri. Nah, tinggal kita sederhanain nih. 1 dikali 9 dikali 9 dikali 1. Terus 2 dikali 2. Jadi luasnya adalah 81/4 akar 3. Tuh. Nah, di sini dia nggak berbentuk pecahan kan, tinggal kita bagi nih 81 dibagi 4 adalah 20,25 akar 3. Nah, jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, masih di luas segitiga. Nah, misalkan nih, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB 14 cm dan panjang sisi BC sama dengan 8 cm. Jika luas segitiga ABC ada 28 cm persegi, maka besar sudut B adalah, nah, jadi di sini yang diketahui luasnya, yang dicari si sudutnya. Tuh. Caranya gimana? Rumusnya tetap sama, cuman di sini yang dicarinya beda. Tuh, sisinya, dua sisi yang mengapit sudutnya itu ada, luasnya ada, sudutnya yang kita cari. Nah, lalu kita menggunakan rumus luas yang pertama, luas segitiga yang pertama. Setengah dikali A dikali C dikali sin B. Karena sudut B yang kita cari. A kita cari sin B. Nah, kita substitusiin. Luasnya itu 28, terus setengah A-nya 4, A-nya 8, C-nya 14, dan sin B-nya kita tulis aja sin B. Nah, setelah ini tinggal kita operasikan. Setengah dikali 8 dikali 14. Itu 56. 28-nya kita tulis ulang. Terus sin B-nya kita tetap di sini. Nah, setelah itu karena kita akan mencari nilai B-nya, maka 56-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi, nilainya sin B sama dengan 28/56. Posisinya ditukar nggak apa-apa ya. Ini. Jadi 56-nya dia berpindah ke 28. Jadi 28/56. Nah, setelah ini kita sederhanakan. 28 dan 56 itu jadi setengah. Karena 56 dibagi 28 adalah 2. Jadi sin B sama dengan setengah. Nah, setelah ini kita bisa lihat di tabel trigonometri. Di baris sin yang hasilnya setengah adalah sudut 30 derajat. Maka nilai B-nya bisa kita tulis adalah sudut B sama dengan 30 derajat. Maka jawabannya yang E. Seperti itu. Jadi tinggal kita balik. Tadinya yang kita cari luas, nah sekarang yang dicari itu bisa sudutnya, bisa sisinya. Itu bisa kita gunakan dengan rumus yang sama. Yang penting kita tahu konsepnya itu seperti apa. Itu ya.